Selamat pagi, salam sehat buat kita semua. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua dalam kondisi yang baik-baik saja. Baik, untuk kali ini bahasa query kita setelah paruh semester, kita akan belajar sekarang untuk bagaimana menampilkan data dari beberapa tabel ya. Jadi pembahasan kita adalah bagaimana menampilkan data dari beberapa tabel. Kita akan bagi menjadi dua bagian ya, bagian pertama dan bagian yang kedua. Ya. Baik, seperti biasa sebelum kita mulai untuk mempelajari bagaimana caranya kita menampilkan data dari beberapa tabel, ya silakan sambil disiapkan terlebih dahulu SQL Plus kita atau SQL Developer kita yang sudah connect ke Oracle ya. Kemudian jangan lupa untuk mengaktifkan spool ya. Spool yang akan nanti membantu kita merekam semua kegiatan yang kita lakukan. Oke, silakan dipersiapkan SQL Plus kita. Dan juga modul kita ya, yaitu pada modul ini ya, modul yang ke-6. Modul kita adalah modul yang ke-6. Ya, yaitu menampilkan data dari beberapa tabel atau dari multiple table ya, ya. Ini materi kita. Baik, tujuan dari materi ini adalah kita dapat menuliskan perintah SQL, perintah select, untuk mengakses data dari beberapa tabel, ya, lebih dari satu tabel dengan menggunakan equijoin. Ya, ini saya kasih highlight di sini. Jadi kalau dari pertemuan sebelumnya kita hanya mengakses satu tabel, sekarang kita akan mengakses beberapa tabel secara bersamaan. Ya. Oke. Kemudian menampilkan data yang tidak memenuhi kondisi join dengan menggunakan outer join, ya, tidak memenuhi kondisi. Ya, jadi ada dua nanti ya, beberapa tabel dengan equijoin, kemudian memenuhi yang tidak memenuhi dengan outer join, dan melakukan join sebuah tabel dengan dirinya sendiri menggunakan self join. Ya, ini adalah nanti materi yang akan kita pelajari. Oke. Baik ya, silakan dipersiapkan materi dan juga ininya apa namanya, modulnya, supaya kita nanti bisa mengerjakan sambil melihat modul, sambil kita langsung praktekkan. Baik ya, kalau sudah siap, kita akan mulai. Siapkan dulu untuk modul kita ya. Modul kita saya masih persiapkan supaya mudah untuk dilihat.
Baik, sebentar, saya akan siapkan terlebih dahulu untuk modulnya. Oke. Baik ya, tadi sudah saya jelaskan beberapa tabel menggunakan equi join, kemudian tidak memenuhi kondisi join dengan menggunakan outer join dan self join pada dirinya sendiri. Nah, karena kita akan menggunakan lebih dari satu tabel, ya, maka kita akan lihat tabel-tabel apa saja yang akan kita gunakan dalam praktek kita. Ya, jadi ini adalah struktur tabel yang akan nanti kita gunakan. Ada 7 tabel ya, country, department, employee, job history, jobs, location, dan region ya. Mungkin pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah sering menggunakan, cuman kita tidak tahu bagaimana nih relasi antar 7 tabel ini. Ya, di sini sudah dibuatkan relasi tabelnya ya, relasi tabel. Kita lihat ini ya, relasi tabelnya. Oke, jadi ada 7, ada location dengan departemen. Ya, ini adalah kardinalitasnya gitu ya. Ini kardinalitasnya, location, departemen, 0, 1 to many gitu ya. Minimal 0. Kemudian direlasikan dengan banyak departemen, kemudian ke departemen ke job history, kemudian dari job history ke job ya, jobs ke job history. Jadi satu job akan punya banyak history. Nah, kemudian yang kemarin sering kita gunakan yaitu employees ya, employees gitu ya. Satu employee itu bisa ada pada satu departemen atau banyak departemen, dan satu departemen itu bisa terdiri dari banyak employee ya. Kemudian location dengan country, satu country bisa banyak location ya. Kemudian ada juga region. Nah, kemudian yang unik adalah employee. Employee itu bisa berelasi pada dirinya sendiri ya, mungkin karena dia employee adalah mungkin manajer ya, maka manajer itu adalah seorang employee. Nah, ini adalah tabel-tabel yang nanti akan kita gunakan ya pada materi kali ini. Oke, kita akan lihat bagaimana cara kita memperoleh data dari beberapa tabel. Jadi kadangkala kita itu perlu untuk menggunakan data yang berasal dari lebih dari satu tabel. Ya, untuk mengatasi hal ini kita dapat melakukan join ya. Artinya menggabungkan sejumlah tabel untuk memperoleh data dari beberapa tabel. Suatu join digunakan untuk menampilkan informasi dari beberapa tabel, lebih dari satu tabel. Ini contoh, ini ada tabel 1, ada tabel 2 ya. Nah, warna yang biru ini adalah apa yang menghubungkan antara tabel 1 dengan tabel 2. Atribut apa atau field apa penghubung antara tabel 1 dengan tabel 2. Jadi kalau kita mau berelasi gitu ya, kita harus tahu nih penghubungnya apa. Ya, kita harus tahu penghubungnya apa. Gampangannya gitu ya. Gampangannya kalau misalnya saya punya seorang anak gitu ya. Anak itu hasil join antara bapak dan ibunya. Nah, ini ya yang sama ya. Itu pasti ada yang sama di dalam, atau ada antara saya dengan suami saya gitu ya. Kalau itu dianggap sebagai tabel, ini ada relasinya sehingga bisa memperoleh seorang anak gitu ya. Jadi anak itu hasil join dari kedua orang tuanya ya. Nah, macam-macam join bisa beberapa macam ya, banyak sekali. Di sini ada equi join, ada outer join, full atau two side outer join, kemudian self join, natural join, using clause, arbitrary join condition for outer join,
kemudian cross join dan non equi join ya. Nah, sintaksnya yang perlu Anda perhatikan, mau menggunakan join apapun gitu ya. Kita perlu sintaks secara umum ya. Kalau kita ingin menghubungkan dua buah tabel, maka perintahnya adalah, perhatikan, select tabel 1 dot kolom 1 dot kolom, tabel 2 dot kolom, from tabel 1 tabel 2 ya. Where tabel 1 kolom 1 sama dengan tabel 2 kolom 2. Nah, Anda perlu perhatikan di sini. Ya, Anda perlu perhatikan ini ya. Lihat. Where select ya, selectnya dari tabel 1 dan tabel 2. Anda harus sebutkan kita mau memilihnya dari tabel 1 atau tabel 2. Kemudian darinya itu 2 tabel atau 3 tabel atau 4 tabel boleh. Tabel 1, tabel 2. Ya. Nah, where-nya itu adalah penghubung antara tabel 1 dengan tabel 2. Apa yang menghubungkan tabel 1 dengan tabel 2? Jadi ini, where-nya itu adalah ini, yang biru ini. Apa penghubungnya antara tabel 1 dengan tabel kedua? Ya. Kalau sudah tahu apa yang menghubungkannya, maka kita bisa menampilkan dari tabel 1 maupun dari tabel 2. Ya, jadi ini adalah bentuk umum untuk join. Nah, tuliskan kondisi join pada klausa where. Jadi kalau misalnya Anda ingin menambahkan kondisi ya antara dua tabel ini, Anda tinggal tambahkan di sini, di where-nya ini. Di end, kemudian sebutkan kondisinya mau apa. Ya. Nah, untuk join n table diperlukan paling sedikit n-1 condition join. N-1 ya, N-1 condition join minimal paling sedikit ya. Jadi kalau nanti ada 3 tabel, maka minimal harus ada 2 kondisi tabel. Kalau ada 2 tabel, maka minimal harus ada 1 kondisi tabel. Ya, oke. Kita lihat contoh berikut ya. Ini adalah equi join. Jadi kita mau menggabungkan antara tabel employee dengan tabel departemen. Perhatikan baik-baik ya. Di sini ada tabel employees ya. Tabel employees dan tabel departemen. Ya, jadi ada 2 tabel, yaitu from employees dan from departemen. Nah, kemudian penghubungnya apa? Kita harus lihat penghubungnya. Ya, diperhatikan di sini di employees. Ya, di employees itu kita punya employee ID, mudah-mudahan terlihat. Perbesar. Ya. Oke, di employees kita punya field employee ID, last name dan department ID. Di departemen kita punya department ID, department name dan location. Ya. Nah, kalau kita ingin menampilkan ya, si King ini nama departemennya apa sih? Gitu ya. Nama departemennya apa? Oh, ternyata nama departemen itu ada pada tabel departemen. Nah, bagaimana saya bisa tahu ya si King itu ada di departemen, nama departemennya apa? Maka saya harus menghubungkan employee ID-nya, departemen ID punyanya King dengan departemen ID dari King. Ya, oke. Jadi kita sudah bisa menebak nih. Departemen ID-nya kan 90. Kita cari di sini 90. Oh, eksekutif. Eksekutif, ya. Jadi nanti akan ditampilkan King itu nanti departemen. Nama departemennya adalah eksekutif. Ya, gimana caranya? Lihat ya. Di sini dari tabel employee kita ya, saya ketikkan di sini ya. Oke. Jadi dari tabel employee kita akan tampilkan employee ID-nya. Masuk ke sini, tabel 1. Last name. Ya. Last name-nya juga masuk. Oh, enggak ditampilkan. Ya, last name-nya kalau mau ditampilkan boleh dari tabel 1.
Kemudian departemen ID-nya, kita ambil departemen ID-nya si King itu berapa. Masukkan ke sini. Nah, nama departemennya diambil dari tabel departemen. Nama departemennya diambil dari tabel departemen, masuklah ke sini. Nah, inilah data yang kita bisa peroleh ketika kita menggabungkan dua buah tabel. Ya. Jadi kalau yang lalu-lalu itu hanya pengen tahu departemen ID-nya King itu berapa? Oh, 90. Tapi belum tahu nama departemennya apa. Ya, contoh yang misalnya gampangnya, contoh misalnya kode untuk Anda itu ya, kodenya kan 5314 gitu ya. Anda tahu nggak 5314? Nama prodinya apa? Oh, nama prodinya adalah informatika. Ya. Kode prodinya adalah 5314 informatika. Gitu ya. Jadi ini, oke. Nanti Anda akan belajar ya di perancangan basis data ini bagaimana kita bisa membangun tabel yang seperti ini ya, supaya tidak redundan ya. Nah, sekarang kita gunakan dulu. Nanti kita belajar membuatnya di pertemuan-pertemuan berikutnya. Nah, jadi untuk menampilkan laporan seperti yang ini ya, seperti yang ini kita harus merelasikan tabel employees dan departemen. Ya, tabel employees dan tabel departemen. Nah, mari kita lihat. Ya, select dari tabel 1.column, tabel 2.column. Kita asumsikan tabel 1-nya adalah employee, tabel 2-nya adalah departemen. Ya, kita akan ketikkan formatnya dulu. Ya, formatnya dulu. Mari kita lihat. Select. Ya. Oke, select. Mau menampilkan apa dari tabel 1 dan mau menampilkan apa dari tabel 2. Ya, tabel satunya adalah employees. Tabel satunya employees, titik. Oke. Kita lihat. Ya. Oke. Di tabel 1 kita akan menampilkan ya, di tabel 1 kita akan menampilkan employee ID, last name ya, langsung saya pengen tahu last name-nya. Kemudian departemen ID-nya ya dari tabel pertama. Oke, kita ketikkan ya. Anda ingat-ingat. Sini kita akan menampilkan employees ID-nya, last name-nya, dan juga departemen ID-nya. Oke. Jadi kita akan tampilkan employee ID ya, last name, ini saya buatkan sesuai dengan format ya, employee ID, kemudian employees, departemen ID. Nah, sekarang dari tabel 2-nya mau menampilkan apa? Oh, coba kita lihat lagi. Oke, kita lihat dari departemen 2. Ya, dari departemen 2, dari departemen ya yang merupakan tabel 2, kita akan tampilkan departemen name-nya. Oke. Dari tabel 2 ya. Tabel 2 adalah nama tabelnya adalah departments dot department name ya, from ya, dari dua buah tabel yaitu employees dan department. Where jangan lupa ya. Oke, where-nya jangan lupa. Where itu adalah ini ya. Where-nya adalah tabel 1.column 1, tabel 2.column 2 sebagai penghubung. Ini. Ya.
Oke, sebagai penghubung. Kita lihat contoh kita. Apa ini penghubungnya? Penghubungnya adalah departemen ID. Ya, di sini ada departemen ID. Penghubungnya di sini juga ada departemen ID. Inilah yang akan menghubungkan. Ya. Jadi where employee ID employees dot employee ID sama dengan departments dot employees dot department ID sama dengan departments dot department ID. Nah, inilah dia. Ya. Oke, jadi saya ulangi lagi. Apa yang ingin ditampilkan dari tabel 1? Nah, Anda sebutkan employee ID-nya. Oke. Kemudian adalah last name dan departemen ID. Ada 3 dari tabel pertama. Kemudian berikutnya adalah dari departments-nya kita ingin menampilkan departemen name. Ya. Kemudian from, jangan lupa. Dari mana? Oh ya, dari 2 buah tabel, yaitu tabel employees dengan tabel departments. Nah, apa yang menghubungkan kedua tabel tersebut? Yang menghubungkan adalah departemen ID dari employees dan departemen ID dari departments. Nah, inilah hasilnya. Sehingga seeking tadi ya di departemen 90 itu dia sebagai eksekutif nama departemennya. Nah, ya, King eksekutif. Nah, oke. Itu cara menampilkan dari 2 buah tabel. Nah, jadi sangat penting ya, Anda paham yang namanya struktur relasi ini. Anda lihat antara employees dengan departemen itu relasinya adalah many to many ya sebetulnya ya. Jadi satu employee itu bisa ada pada banyak departemen dan satu departemen itu bisa terdiri dari banyak employees. Nah, penghubung antara employees dengan departemen itu adalah kuncinya adalah departemen ID. Ini juga ada departemen ID. Nah, jadi Anda harus paham apa penghubung antara location dengan departemen. Kita lihat. Location ID ada di departemen ada location ID. Maka inilah sebagai penghubungnya. Apakah nama penghubung itu harus selalu sama? Tidak. Ya, jadi nanti ketika merancang database, merancang basis datanya, ya mungkin ya nama penghubungnya tidak sama, itu bisa saja terjadi. Tapi sebaiknya dibuat sama ya, lebih memudahkan. Contoh yang lain ya, antara location ID, location dengan countries, penghubungnya apa? Di countries ada country ID, country name dan region ID. Ya, kemudian di location ada location ID, street, postal code, city, state, province. Ya, ini adalah informasi tentang provinsinya, kemudian direlasikan dengan country menggunakan country ID. Ya, nih, jadi ini penghubungnya adalah country ID. Ya, saya akan buat ini. Oh, ini dalam bentuk ini ya gambar ya, ini ya. Country ID. Nah, ini country ID. Oke. Ya. Jadi diingat-ingat untuk relasi antar tabelnya ini. Kalau Anda tidak punya ini, Anda nanti akan kebingungan menghubungkannya menggunakan fit kunci apa. Oke. Itu yang paling dasar sekali ya, paling dasar. Oke, bagaimana Anda menggunakan atau menggabungkan 2 buah tabel. Bisa nggak 3, 4, 5? Bisa banget gitu ya. Oke. Ya, baik. Ya, baris
dari satu tabel dapat dihubungkan dengan tabel lain menggunakan kolom primary key dan foreign key. Ya, jadi kunci utama dan kunci tamu. Jadi ini contoh yang employees ya. Ini kunci utamanya, employee ID, primary key-nya, ini adalah kunci tamunya. Sementara dari tabel departemen, ini adalah departemen ID adalah primary key-nya. Sementara di tabel employee, primary key-nya adalah employee ID, tapi foreign key-nya adalah departemen ID. Ya, jadi di sini disebutkan baris dari satu tabel dapat dihubungkan dengan tabel lain menggunakan kolom primary key dari departemen ID dengan foreign key dari departemen ID yang ada pada tabel employees. Nah, pada contoh ini, departemen ID pada tabel employees berfungsi sebagai foreign key, ya, sedangkan departemen ID pada tabel departemen berfungsi sebagai primary key. Ya, jadi untuk memperoleh nama departemen dari setiap pegawai, kita bandingkan nilai kolom departemen ID yang foreign key pada tabel employees dengan ya, nilai kolom departemen ID primary key pada tabel departemen. Nah, hubungan antar tabel employee dengan departemen adalah sebuah equijoin, ya, yaitu nilai departemen ID di kedua tabel harus sama. Ya, equijoin kita sering juga sebut sebagai, saya kasih highlight ya, simple join atau inner join. Oke, sekali lagi, hubungan antar tabel employees dan tabel departemen adalah sebuah equijoin, yaitu nilai departemen ID-nya di kedua tabel harus sama. Contoh misalnya, kalau di sini ada 100, ya maka di sini juga harus ada 100 supaya bisa ketemu finance-nya gini ya. Tetapi kalau misalnya contoh saja, ya departemen ID ada employee 110 misalnya, kemudian departemen ID-nya 700. Nah, ternyata di sini tidak ada nih 700, maka dia tidak akan ditampilkan. Ya, tidak akan ditampilkan yang punya departemen 700 tadi. Karena di tabel ini, di tabel penghubungnya, di tabel departemennya tidak ada departemen ID yang 700. Jadi itulah yang kita sebut nilai dari departemen ID di kedua tabel harus sama. 60, di sini juga ada 60. Oh, ini 60-nya banyak, Bu. Ya, karena ini adalah tabel employee. Satu employee itu ada pada satu departemen terdiri dari banyak employee. Jadi di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ya, 5 employee yang ada di departemen 60, departemen IT. Ya, tapi satu employee itu satu departemen. Satu employee, satu departemen. Satu departemen bisa terdiri dari banyak employee. Departemen 60 yaitu departemen ID, departemen name-nya IT terdiri dari employee ID 103, 104, 105 dan 106. Oke. Nah, kalau kita sudah bisa menghubungkan dua buah tabel, kita juga bisa menambahkan kondisi. Seperti pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, di mana kita menggunakan klausa where. Nah, padahal ini kan where-nya tadi udah digunakan. Kita bisa menambahkan kondisi pencarian dengan menggunakan operator AND. Ya. Oke, sebagai contoh misalnya, ya, kita mau menampilkan nomor departemen, nama departemen dari pegawai yang bernama Matos. Departemennya mana toh itu gitu ya. Maka di sini kita akan tambahkan kondisi pencariannya dengan and employees dot last name sama dengan Matos. Ya. Sedangkan yang departemen employees dot departemen ID sama dengan departments dot departemen ID ini adalah tadi hasil join kita, hasil equi join kita. Ya.
Jadi di-joinkan dulu, baru kita AND-kan dengan kondisi pencarian yang kita inginkan. Ya, dengan menggunakan AND. Nah, ternyata si Matos itu ada di departemen ID shipping. Departemen ini shipping, departemen ID-nya adalah 50. Ya, oke. Sampai sini dulu ya. Anda coba dulu ya bagaimana menampilkan Matos. Ya. Baik, kita akan coba bagaimana menampilkan departemen name dari pegawai yang bernama Matos. Ya, kita tampilkan sini. Select employees ya, tabel pertama kita. Kemudian yang ingin ditampilkan dari tabel pertama adalah last name-nya, kemudian employees. Kita belum tahu departemen ID-nya ya. Departemen ID-nya kita tampilkan. Kemudian departemen name itu dari tabel kedua, tabel departments dot departemen name. Oke. From ya, from-nya dari dua buah tabel. From-nya dari dua tabel, yaitu employees dan departments ya. Kemudian where ya, where-nya adalah penghubungnya dulu, employees dot department ID sama dengan departments dot department ID and ya, jangan lupa and employees last name-nya itu sama dengan Matos. Nah, ada yang salah. Ya, ingat ini salahnya, Anda perhatikan departments titik, bukan spasi ya, titik. Oke, kita ulangi lagi. Titik ya. Jadi bukan strip tetapi titik. Ya, oke. Kita ulangi lagi. Ini titik, bukan strip, titik. Ya. Oke, from where. Oh, salah. Maaf, salah lagi. Oke, saya ulangi lagi. Select departemen ID, departemen name. Oke, kemudian from employees dan from departments, penghubungnya adalah where-nya. Where ya, and Matos. Ya, shipping ya, shipping nama departemennya dari employee yang bernama Matos. Nah, oke. Selanjutnya kita akan belajar bagaimana menggunakan alias table ya. Jadi kita bisa menuliskan nama kolom dengan awalan atau prefix nama tabel dapat sangat menghabiskan waktu ya. Jadi kalau employees gitu ya, semua employees itu lama ngetiknya, departments gitu ya, itu juga lama kita ngetiknya, terlalu panjang. Nah, kita bisa menyingkat nama tabel ya, dalam penulisannya, sehingga nanti ketika kita mau merujuk, kita tinggal menyebutkan nama alias tabelnya saja sebagai prefixnya. Jadi contohnya begini ya, misalnya from employees itu E, ini adalah E ini ya, E yang ini adalah alias dari tabel employees. Kemudian departments D, ini adalah alias dari tabel departments. Nanti
ya, ketika kita akan gunakan, kita cukup merujuk pada alias tabelnya saja sebagai prefixnya. Jadi select E, ya, Anda lihat ini E, ini E. Itu sudah menunjukkan bahwa yang dimaksud adalah tabel employees. Kemudian D, ya, D titik, ya, D titik department ID ini adalah alias dari tabel departemen. Kemudian penghubungnya, ya, karena kita sudah sebutkan tadi E dot department ID sama dengan D dot department ID. Ya, jadi untuk mempersingkat, kita bisa membuat alias dari nama tabel. Ya. Oke. Supaya juga ya meningkatkan performance atau unjuk kerja daripada server kita. Nah, panduan penulisannya yang perlu kita perhatikan adalah nama alias tabel harus ya ditulis pada klausa from. Ya, ditulis pada klausa from. Nama tabel ditulis secara lengkap, diikuti spasi, kemudian baru nama alias tabelnya. Ya, jadi contoh seperti ini adalah nama tabel aslinya, kemudian spasi, baru diikuti dengan nama aliasnya. Ya, ini juga sama, ini adalah nama aliasnya, yang ini adalah nama tabel aslinya. Nama alias dapat terdiri dari 30 karakter. Namun, nama alias yang lebih pendek lebih baik dibandingkan dengan nama yang panjang. Jadi maka di sini tadi contohnya employee E saja, departemen D. Nanti kalau di departemen ada yang hurufnya D lagi gimana, Bu? Ya D2 atau D. Ambil 2 huruf juga boleh. Ya. Nama alias tabel sebaiknya memiliki makna atau arti yang dekat dengan tabel aslinya. E gitu ya, D misalnya, location L gitu ya. Ingat, nama alias tabel hanya valid untuk satu statement select saja. Untuk statement select yang lain harus didefinisikan kembali. Jadi hanya berlaku untuk statement ini saja, tidak berlaku nanti kalau Anda bikin statement berikutnya. Ya. Oke, sekarang mari kita coba ya. Ini tadi hasilnya seperti apa? Oke, kita coba ya. Kita coba dengan menggunakan alias ya. Select E dot employee ID, E dot last name, E dot department ID, D dot, ya ini double ya, E dengan D ya, oke lah. Nanti kita lihat hasilnya ya. Ini ditampilkan, Anda perhatikan E departemen ID, D departemen ID ya. Jadi dari 2 tabel kita mau tampilkan departemen ID-nya. D dot location ID, from, hati-hati ya, di from employees E, departments D, where E dot department ID sama dengan D dot department ID. Oke, perhatikan hasilnya ya, perhatikan hasilnya di sini. Anda perhatikan ya, di sini akan ada 2 nih.
departemen ID dengan departemen ID strip 1 ya. Ini untuk menunjukkan ini tadi. Ini departemen ID yang ini. Kemudian departemen ID yang kedua yang ini. Yang diperhatikan yang sama ya, ini yang sama nih, sama. Oke, itu yang ditampilkan sama persis ya. Nah, kalau Anda ingin supaya si matos tadi kita tampilkan dengan menggunakan alias, ya tinggal kita tambahkan saja ya. Kita ingin menampilkan si matos yang shipping tadi ya, tapi nggak perlu double gini ya. Kita tampilkan select dari salah satu saja. Oke. Departemen name-nya mana nih? Departemen name. Oh, tidak ditampilkan. Tadi location ya, departemen name. From. Kita panggil lagi from-nya. Oke, from where. Oke, kemudian jangan lupa last name sama dengan matos ya. Oke, ini dia matos shipping tetap ya. Jadi bisa lebih cepat kalau Anda tidak perlu lengkap ya, tidak perlu lengkap. Ini akan lebih cepat ya, akan lebih cepat sehingga bisa bisa ngirit ya, dari sekian huruf ya bisa diwakilkan dengan hanya E saja atau D saja. Ini adalah penggunaan alias ya, penggunaan alias pada tabel, pada nama tabel. Nah, sekarang seandainya kita mau ya menggabungkan banyak tabel lebih dari 2. Nah, gimana caranya? Oke, dan mudah ya. Ingat, kuncinya adalah Anda harus tahu relasi antar tabel-tabel tersebut. Itu kuncinya. Contohnya di sini. Kita akan menggabungkan ya lebih dari 2 tabel. Kita pengen menampilkan last name. Last name itu ada di tabel employee, department name itu ada di tabel departemen, dan city dari setiap pegawai. City itu adanya di location ya. Sehingga kita akan tampilkan employees, departments, dan location. Ya, sebelum Anda menampilkan, Anda harus paham dulu ya relasi antar ketiga tabel tersebut, antar tabel employees ya, antar tabel employees ini, tabel departments, dan juga tabel location. Anda harus paham penghubungnya apa ya. Oke, jadi kita lihat ini sudah dibuat potongan tabelnya. Dari employees ke departemen itu penghubungnya adalah departemen ID. Kemudian untuk mencari city yang ada di location itu adalah menghubungkan tabel departemen yang punya location ID dengan location yang punya location ID. Oke, jadi kita nanti bisa dapatkan city. Ya. Oke, saya buatkan. Jadi ya di sini ada departemen ID punyanya employees ya. Oke. Kemudian ya, punyanya employees ya, ini punyanya employees. Kemudian ini punyanya employees ya. Ini punyanya employees. Oke. Kemudian ada departments ya. Departemen punya location ID.
Di departemen itu ada location ID, kemudian di location kita punya city. Ya. Jadi sekali lagi, kalau kita mau menggabungkan, mau mencari informasi dari lebih dari 2 tabel, kita harus paham mengetahui penghubungnya apa saja antar tabel tersebut. Ya, penghubung itu adalah feed, penghubungnya apa saja. Ya. Oke, di sini karena kita ingin menampilkan 3 dari 3 tabel, maka diperlukan minimum N-1 kondisi. 3 dikurangi 1 minimum 2 kondisi. Oke. Kemudian karena 2 kondisi, penghubungnya harus menggunakan N. Ya. Untuk menggabungkan lebih dari 1 kondisi join. Ya, oke. Hati-hati ya. Jadi kita ingin menampilkan sekali lagi last name, ya, menampilkan last name-nya, ya, last name, kemudian departemen name dan city dari setiap pegawai. Oke. Kita pelan-pelan ya, kita mau kalau ngetik aja ini gampang ya, mudah kita lakukan proses pengetikan, tapi kita harus paham konsepnya. Jadi ingin menampilkan last name, department name, dan city, berarti dari 3 tabel, yaitu employees, departments, dan location. Karena ada 3 tabel, maka minimum memiliki 3-1 kondisi join-nya. Berarti harus minimal 2 kondisi join, yaitu yang pertama adalah kondisi join departemen ID-nya dulu, yang ini. Ya, yang ini ya. Oke, saya buatkan yang ini. Ini kondisi join yang pertama. Oke. Ini yang pertama ya. Kemudian kondisi join yang kedua itu adalah yang location. Yang ini. Location ini adalah kondisi join yang kedua. Mari kita coba ya. Sekali lagi ya, saya ulangi lagi ya. Dari 3 tabel ya. Maka kita butuh N-1 kondisi join, butuh 2 kondisi join. Kondisi join yang pertama adalah departemen ID-nya, kemudian kondisi join yang kedua adalah location ID-nya. Oke, kita akan mulai. Ya. Kita akan mulai, yang diminta adalah last name, departemen name, dan city. Ya. Select dulu, biasa select, kita mau gunakan alias saja, last name, kemudian departemen name dari D ya, dari departemen name, koma, city itu dari location, L.city ya, last name, kemudian departemen name dan city. Oke. From 3 tabel, employees, kita kasih aliasnya department, D, dan city, location itu adalah L. Oke, ingat joinnya, kondisi joinnya harus ada 2, yaitu dot, yang pertama dulu ya, tadi yang pertama ini, yang pertama dot, departemen ID sama dengan D dot, departemen ID, N
Jangan lupa. And kondisi yang kedua adalah di locationnya. Location dari d dot location id sama dengan l dot location id. Location tabel tidak ditemukan. Oke. Saya masih belum mengimport location ke dalam skema saya. Ya, masih ada di skema HR sepertinya gitu ya. Oke, silakan Anda coba apakah punya Anda sudah ada. Ya, saya masih belum ada. Saya akan tambahkan terlebih dahulu location ke dalam skema saya. Oke. Oke, saya buatkan ya create table location as select bintang from hr.location ya. Jadi saya mau membuat tabel location pada skema saya berdasarkan dari skema HR. Kalau punya Anda sudah ada, Anda tidak perlu melakukan ini. Ya, kalau punya Anda sudah ada, tidak perlu melakukan ini. Untuk mengujinya, kita select saja, select bintang from location ya. Nah, ini sudah ada. Oke, city sudah ada ya. Dash location. Ya, ini city. Ya, ini city sudah ada. Oke. Nah, jadi ini untuk bagaimana membuat tabel ya, membuat tabel dari tabel lainnya ya. Jadi dari skema lain, create table location as select bintang from location hr.location. HR ini adalah skema HR ya. Ini sudah. Kemudian kalau kita lihat deskripsi dashnya dari location ya, sudah ada city-nya. Oke. Sekarang kita ulangi lagi query kita yang tadi yang masih error ya, masih belum tepat karena tabel location-nya tidak dimiliki. Oke, kita akan ulangi lagi. Oke, pertama kan kita mau menampilkan apa dulu ya, select e dot last name, d dot department name, l dot city. Dah, 3 saja ya. From employees departments d, location l ya, pakai alias semua edl. Where ada 3 tabel, maka harus punya 2 kondisi ya. 2 kondisi, yaitu kondisi yang pertama adalah kondisi join ya, kondisi join where e dot department id sama dengan d dot department id n ya, ingat penghubungnya adalah n d ya, ingat n d karena ini dari location dari departemen ya, d location id sama dengan l dot location id. Oke, ini ya. Jadi contoh si kids itu departemennya adalah accounting, ada di city-nya adalah di Seattle. Oke, ya. Kids accounting Seattle. Ya, jadi menampilkan city ya, kota dari dari employee ya, yang ada pada departemen tertentu ya. Misalnya PR, public relation ada di Munich, human resources ada di London, marketing ada di Toronto gitu ya, banyak sekali lokasinya. Oke, next kita lanjutkan lagi. Oke, jadi kita sudah belajar yang namanya join 2 sampai dengan 3 tabel atau yang kita kenal dengan menggunakan join yang namanya inner
join gitu ya, inner join atau simple join atau equi join. Oke, bisa menggunakan nama alias. Kemudian ingat, kalau lebih dari 2 tabel, kondisi joinnya adalah n-1. Kemudian penghubungnya menggunakan n. Nah, sekarang kita akan lihat join yang berikutnya, yaitu outer join. Ya. Oke, pada equijoin atau inner join, jika suatu baris tidak memenuhi kondisi, maka baris tersebut, ya, kalau tidak memenuhi kondisi, maka baris tersebut tidak ditampilkan sebagai hasil query. Nah, pada contoh equijoin atau inner join di bawah ini, meskipun tabel employees berisi 107 employee, tetapi hasil query hanya 106 karena employee yang bernama Grant ternyata tidak mempunyai departemen ID di tabel employee-nya. Oke, saya ulangi ya. Jadi kalau inner join, ya, itu harus keduanya ada. Kalau tidak ada di 2 tabel, maka tidak akan ditampilkan. Sebagai contoh, ya, inner join sebagai contoh, kita lihat tabel employees dengan, yes, ketika kita sudah memiliki nama dengan tidak menampilkan namanya. Di contoh seperti ini. Oke, saya kasih lihat ya, maksud dari statement itu adalah seperti apa. Oke, kita lihat ya. Oke, perhatikan isi tabel employee. Saya akan kasih lihat, select e.employee ID, e.last name, e.department ID from employees A. Nah, Anda perhatikan ya, totalnya 107 row. 107 row ya, tetapi Anda perhatikan Grant itu tidak memiliki departemen ID. Grant tidak memiliki departemen ID. Nah, ketika kita lakukan join dengan tabel departemen, nah, ketika kita melakukan join dengan tabel departemen, maka si Grant ini nggak punya pasangan di departemen ID. Karena apa? Ya, di departemen ID-nya ya, Anda perhatikan tidak ada yang kosong. Semuanya mulai dari departemen ID-nya 10. Tidak ada departemen ID yang kosong, sehingga si King tadi, King yang tidak memiliki departemen ID tidak akan ditampilkan dalam select kita, ya, karena tidak di 2 tabel atau tidak inner join atau equi join. Equi itu berarti sama persis itu ya. Oke. Scott ya. Oke, kita cek ya. Ingat, ini tadi munculnya adalah 107. Grant tidak punya departemen. Grant ya. 178. Ini 107. Sekarang kita relasikan ya. Select ya, departemen ID begini. From employees A, departemen D, where e.department ID sama dengan d.department ID ya.
Nah, perhatikan sekarang munculnya 106. Kalau yang tadi kita tidak joinkan, munculnya adalah totalnya adalah 107. Ya. Total seluruh employee-nya adalah 107. Tetapi karena tadi ada satu yang tidak punya departemen ID, si Grant tadi, ketika kita relasikan, maka yang muncul hanya 106. Nah, di sini kita akan belajar lagi sintak sedikit dari inner join, ya, bisa digunakan atau bisa dengan cara menyebutkan inner join on. Ya, jadi bisa dengan model seperti ini yang tadi kita pelajari, bisa dengan menggunakan inner join. Ya. Jadi select last name, department ID D, department name from employees A, inner join departments D on. Inner join on. Oke, sekarang kita coba ya. Oke, kita coba ya kalau menggunakan inner join on apakah menghasilkan hasil yang sama. Berapa record? 106 record ya, 106 record. Oke, kita coba, ini hanya masalah format, jadi kita bisa menggunakan inner join on. Oke, last name. Ya, tadi siapa tadi namanya adalah 106 ya. Grant, yang tidak muncul adalah Grant. Oke, supaya bisa terlihat, last name D dot department name from, Anda perhatikan, employees A, inner join ya, departments D on. Nah, on-nya ini adalah penghubungnya. Penghubungnya apa? E dot department ID sama dengan D dot department D. Jadi kalau dengan menggunakan inner join on, ini jelas, lebih jelas ya dari sisi sintaks ya. Penghubungnya apa? Ada di sini. Nanti kalau Anda ingin menampilkan dengan kondisi tertentu, ini Anda tinggal tambahkan saja where-nya itu siapa. Misalnya tadi Mantos tadi. Kita lihat ya, inner join, maka berapa recordnya? 106. Ya, nanti kalau misalnya Anda ingin menampilkan Matos, ya ini contoh saja. Oke, si Matos tadi on gini ya. Langsung Anda perintahkan kasih where di sini. Where dot last name-nya sama dengan Matos. Oke, sama. Ya, hanya kalau dengan ini inner join jelas ya, inner join on ini jelas penghubungnya apa. Kemudian dikasih where, ini adalah kondisinya. Ya. Oke. Nah, sekarang bagaimana supaya gitu ya, supaya si tadi yang tidak tampil tadi ya, itu bisa muncul, tetap bisa muncul, tetapi tidak ada mungkin nama departemennya, jadi departemennya kosong ya, si Grant tadi ya. Bagaimana memunculkan Grant? Nah, karena si Grant tidak punya departemen ID. Nah, caranya adalah kalau kita ingin menampilkan ya, itu kita gunakan outer join. Ada 3 jenis outer join. Yang pertama adalah left outer join, menampilkan semua baris tabel sebelah kiri, termasuk yang tidak mempunyai baris yang cocok dengan tabel yang sebelah kanan. Jadi ya, saya kasih coret-coret gitu ya. Ada tabel sebelah kiri,
Satu. Oke, ini yang tadi kita sebutkan dengan employees-nya. Employees, ini tabel sebelah kirinya. Employees, ya, tabel sebelah kirinya. Kemudian kita relasikan dengan tabel yang di sebelah kanan. Ya, tabel yang di sebelah kanan. Nih, ya, yaitu departemen. Ya, jadi yang kiri left outer join itu semua yang ada di employees ini akan ditampilkan, termasuk ya, termasuk yang tidak ada di departemen, semuanya ditampilkan. Pokoknya semua employees ditampilkan, kemudian direlasikan dengan departemen. Ya, sehingga nanti akan muncul grade-nya ini tetap muncul, tetapi bernilai 0. Karena ketika dia mencari relasinya, ya, ketika dia mencari relasinya ke departemen, ini tidak ditemukan. Ya, jadi leftnya semuanya direlasikan dengan yang departemen yang sisi kanan lah, ya. Oke. Kemudian right outer join. Ini kebalikannya, menampilkan tabel semua baris yang di sisi kanan termasuk yang tidak ada ke tabel yang sebelah kiri. Ya, Anda perhatikan di sini ya. Jadi bukan employees ke departemen, tetapi dari departemennya yang kanan, ya, ini adalah yang kanannya ke sisi sebelah kiri. Jadi semua yang ada, semua departemennya ditampilkan, ya, termasuk yang tidak memiliki employees. Semua departemennya ditampilkan, termasuk yang tidak memiliki employees. Departemennya tidak punya employees, itu akan ditampilkan. Ya, itu namanya right outer join, sisi sebelah kanan. Nggak Anda perhatikan di sini 170, ya, itu punya nama, tetapi dia tidak punya employee, sehingga di sini 0, 0, 0, 0. Ya. Dan yang ketiga, full outer join. Full outer join menampilkan semua baris tabel di sisi sebelah kanan, termasuk yang tidak mempunyai baris yang cocok dengan tabel sebelah kiri. Demikian pula sebaliknya, karena full ya, menampilkan semua baris di tabel sisi kiri termasuk yang tidak mempunyai baris yang cocok di sisi sebelah kanan. Jadi kalau leftnya ditampilkan semua walaupun nggak ada cocok di sebelah kanan. Kalau yang kanan, right, itu berarti yang kanan ya, yang kanannya ditampilkan semua, kemudian walaupun tidak ada yang di sisi kiri. Tetapi kalau full berarti dua-duanya, kiri dan kanan tidak ada, tetap ditampilkan. Nah, Anda lihat hasilnya di sini, grand tidak ada, ya, ini karena left outer join. Kemudian yang ini karena right outer join. Karena kita gunakannya full, maka inilah yang muncul. Ya, semua baris tabel employees yang sebelah kiri ditampilkan semua, termasuk employee grant. Kemudian yang sebelah kanan, tabel departemen ditampilkan semua, termasuk departemen contracting yang tidak memiliki pegawai. Oke, kita coba right, left, dan full. Kita mulai dulu dengan left terlebih dahulu. Kita mulai dengan left ya. Oke, kita akan mulai dengan left outer join ya, seperti ini. Select A, last name, A, department ID, D dot department name, from employees A, left outer
join. Departemen D on. Ya, on-nya adalah departemen ID sama dengan D dot departemen ID. Kita cari si yang tidak memiliki departemen ya. Manakah dia? Sekarang ada 107. Dia pasti akan ada di bawah. Ya. 107. Ya. Ada 107. Oke. Ada 107 ya, ada 107. Kemudian ini grand kosong ya, 00 ya. 107 ini adalah left outer join. Sekarang bagaimana kalau dengan right outer join ya, sekarang kita coba yang right outer joinnya. Sama seperti tadi, select-nya sama, kemudian from ini right, RIGHT, on ya, on sama ya. Anda lihat hasilnya tetap ada di, lihat departemennya kosong ya, kosong ya. Oke. Sekarang kalau yang full ya. Oke. Ini full, on-nya tetap sama. Nah, sekarang semuanya keluar. Kalau tadi right itu 122, tadi ya, kemudian left itu 107. Sekarang digabung jadi ada 123 row di sini. Oke, termasuk tadi yang 0 itu akan ditampilkan baik dari sisi kiri, yaitu mana tadi ya, yang dari sisi kiri ya, dari sisi kiri itu juga ditampilkan, kemudian dari sisi kanan juga akan ditampilkan ya. Grandnya mana nih, grand juga akan ditampilkan. Ini grand ya, dari sisi left itu adalah grand, kemudian yang ini adalah dari sisi right. Jadi leftnya dulu diselesaikan, kemudian baru yang right, 123 row ya. Itu adalah outer join ya, inner join, kemudian ada outer join. Nah, sekarang perbandingannya seperti apa sih antara inner join dengan outer join? Join dua tabel hanya menampilkan baris yang cocok, ini adalah inner join atau equijoin. Join antar dua tabel yang selain menampilkan hasil inner join juga menampilkan baris yang tidak cocok di sebelah kiri atau kanan, itu adalah left outer join atau right outer join. Join antar dua tabel yang selain menampilkan hasil inner join juga menampilkan baris yang tidak cocok ya, kiri dan kanan, disebut dengan outer join. Oke, saya ulangi ya. Kalau menampilkan kalau menampilkan yang cocok, maka dia adalah equijoin atau inner join. Oke. Equijoin atau inner join ya. Tetapi kalau join dua tabel yang selain inner join, selain yang cocok ditambah dengan yang tidak cocok di sisi sebelah kiri maupun
atau di sisi sebelah kanan, left outer join atau right outer join. Join dua tabel yang selain menampilkan inner join, ya, juga menampilkan yang tidak cocok di sebelah kiri dan kanan, itu adalah full outer join. Nah, itu adalah perbandingan inner dan outer. Jadi kalau inner itu menampilkan yang cocok. Kalau outer ya menampilkan yang cocok ditambah yang tidak cocok. Yang tidak cocok di sisi kiri left outer join, yang tidak cocok di sisi kanan right join, tidak cocok di keduanya full outer join. Oke. Setelah inner join kemudian outer dan outer join, kadang-kadang itu kita perlu melakukan join tabel pada dirinya sendiri yang kita sebut dengan self join. Ya, misalnya sebagai contoh menampilkan nama manajer dari setiap pegawai. Ya, manajernya itu siapa? Manajernya adalah pegawai juga. Jadi di sini ada employees sebagai worker yang punya manajer dan ada employees sebagai manajer dari worker. Jadi relasinya itu pada dirinya sendiri. Worker itu ya employee, manajer itu juga employee. Ya, jadi gini ya. Contoh misalnya Kocar 101 Kocar. Manajer ID-nya 100. Nah, 100 itu ternyata adalah King. Jadi Kocar itu manajernya adalah King. Siapakah King? Nah, King itu ya employee. Employee yang seperti apa? Oh, employee yang merupakan manajernya dari Kocar. Nah, siapa orang yang paling tinggi? Ya, orang yang paling tinggi, ya worker, pekerja yang paling tinggi adalah yang tidak punya manajer ID. Puncak pimpinannya dia tidak punya manajer ID. Ya, contoh 100 ini King nggak punya manajer ID, 0. Ya, King nggak punya manajer ID. Ya, ini yang kita sebut dengan self join. Jadi employee sebagai worker punya manajer. Ya, inilah yang kita sebut dengan self join. Untuk mencari manajer dari seorang pegawai misalnya Lawrence, maka diperlukan langkah sebagai berikut. Pengen tahu manajernya Lawrence, ya. Maka kita temukan dulu Lawrence pada tabel employee dengan melihat last name-nya. Oke, kemudian temukan manajer dari Lawrence dengan melihat kolom manajer ID-nya. Manajer ID-nya si Lawrence itu adalah 103. Kemudian temukan nama manajer dari employee ID 103. Ternyata employee ID 103 itu milik Hunold yang ya, sehingga kita bisa sebut bahwa manajernya si Lawrence adalah Hunold. Ya. Kita akan lihat tahapnya satu persatu ya supaya kita lebih paham ya. Kita pengen lihat si Lawrence. Ya. Baik, kita akan coba Lawrence ya. Kita lihat step by step dari si Lawrence dulu. Bagaimana mencari manajer ID-nya dari Lawrence. Oke, kita lihat ya manajer ID-nya dari Lawrence. Select ya. Kita cari dulu select. Lawrence itu punya ada nggak ya last name from employees where last name-nya sama dengan Lawrence. Adakah dia? Kita selain last name kita tampilkan employee ID-nya dengan last name dan manager ID-nya. Oh, ternyata ada. Lawrence itu employee ID-nya 107, manager ID-nya 103. Kita cari
siapa employee yang punya employee ID 103. Ya, ini kan 103 ya. 103 kita cari. Siapa sih 103 itu? Ya, kita cari employee ID 103. Kita lihat who knows. Ya. Jadi si Loren ini ya punya Loren itu punya manajer ID 103. Ya, Loren punya manajer ID 103. 103 adalah Hunold. 103 adalah Hunold. Nanti bisa panjang lagi nih. Ini ada 102 Bu, manajer ID-nya Hunold. Jadi 2 level di atasnya Loren itu siapa? Nanti kita cari siapakah 102. Ya, oke, sekarang kita ingin menampilkan nama manajernya. Nama manajer dari si Loren. Ya, kita akan menampilkan nama manajernya dari Loren. Jadi kita akan punya atau merelasikan pada dirinya sendiri, ya. Oke, kita akan lihat select workernya, ya, workernya itu last name-nya si Loren tadi, ya. Itu saya mau kasih koma saja dulu ya. Worker.lastname sudah, kemudian manajernya ini juga last name-nya siapa ya. Oke, manajernya last name-nya juga ya. From-nya employees worker pada dirinya sendiri, employees manager, where ya worker dot. Ya, ingat yang pertama adalah manager ID sama dengan manager.employee ID. Hati-hati dengan penghubungnya ya. Kenapa worker manager ID? Anda lihat lagi, ini manager ID. Manager ID ya, Loren, manager ID-nya Loren gitu ya. Manager ID-nya Loren. Kemudian yang ini adalah employee ID-nya supaya saya tahu 103 itu siapa. Ya, maka di sini worker.manager ID sama dengan manager.employee ID. Nah, nih ya, ini belum saya tambahkan ya, belum saya tambahkan. Ini sekarang sudah ada nih. Voucher King ya, supaya lebih informatif ya, supaya lebih informatif saya mau kasih pakai concat ya, seperti ada modul ya, memiliki manajer ya, pakai simbol concat ini ya. Ya, concat Anda boleh pakai concat atau pakai garis dua gini kan sama ya. Pelajaran sebelumnya from where. Nah, sekarang sudah kelihatan. Ya, Gates memiliki manajer Higgins, Hutton memiliki manajer Zlotky, kemudian tadi Lawrence ya, Lawrence siapa tadi manajernya? Si Hunold tadi ya, Lawrence nih, Lawrence ya. Oke, inilah yang kita sebut dengan self join ya, self join pada dirinya sendiri. Oke, baik ya. Jadi untuk materi kita ya, kita sudah belajar ya 3 jenis join, 3 jenis ya. Yang pertama adalah, saya buatkan rangkuman di sini ya. Yang pertama adalah inner join.
ya, inner join. Inner join itu berarti sama ya, sama di kedua tabel atau lebih, itu ditampilkan. Kemudian ada outer join, ada left outer join, ya itu adalah inner join plus yang tidak ada di tabel sisi kiri. Kemudian right outer join itu yang sama ditambah yang tidak ada di tabel ya, yang sisi kanan ya, jadi sisi kanannya ditampilkan semua. Plus kalau full outer join berarti inner join plus kiri dan kanan ya, kiri dan kanan yang tidak ada. Kemudian yang ketiga self join, berarti join pada dirinya sendiri. Oke, itu yang bisa saya sampaikan untuk materi kita menampilkan data dari beberapa tabel ya, menampilkan data dari beberapa tabel, inner join, outer join maupun self join. Oke, selanjutnya nanti kita akan pelajari modul yang berikutnya ya, karena joinnya itu masih ada yang lain lagi selain inner, outer ataupun self join ya. Jadi nanti kita akan menampilkan data beberapa tabel dengan menggunakan natural join, using clause, kemudian cross join. Oke. Ya. Baik, untuk kali ini materi sampai di sini dulu. Nanti kita akan lanjutkan dengan menampilkan untuk tabel atau menampilkan tabel, relasi tabel dengan natural join, using, dan juga cross join.